Halo teman pintar, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Edukasi Now. Pintar itu penting. Ngobrol santai tapi penuh makna. Relasi baik bukan drama. Isi kepala bukan cuma gaya. Ada nilai berilmu dan bermoral juga. Edukasi Now, ruang bersuara. Beretika tapi tetap bersuara. Podcast kita penuh value untuk kamu para relasi baik. Edukasi Now Podcast, pinter itu penting. Ya, kali ini kita udah masuk ke season 2 ya bro. Iya, season Ya, 2. di season 2 ini kita bakalan ngobrolin banyak kaitannya dengan growth mindset ya. Nah, sebelum ngobrolin, di samping kita ada teman ngobrol baru ya. Boleh kenalan? Halo teman pintar, salam kenal. Saya Gigi Cendikia Muslim. Kebetulan kegiatan sehari-hari saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Tegal. Iya. Sebagai apa? Mas? Sebagai humas dan pemasar. Oke, jadi yang kita obrolin nanti ya ngobrol-ngobrol santai ya. Tapi yang jelas bagaimana obrolan kita bisa memberikan suatu value ya. Bisa juga kita juga membahas isu-isu yang berkembang yang relevan di masyarakat. Teman pintar, hari ini kita podcast lebih membahas tentang hubungan antara growth mindset dengan era yang sekarang, yang mana banyak orang bilang itu era penuh ketidakpastian. Ya, mungkin sudah banyak dirasakan ya dari Mas Kiki dan Bro Ahmad juga, yang akhirnya kita coba angkat isu ini bareng-bareng. Tujuannya ya sekali lagi buat edukasi teman-teman pintar semua. Iya benar banget Mas Pagi. Jadi ini mungkin lagi banyak yang kita alami ya. Jadi ketidakpastian ini sebenarnya ekspektasi kita yang mungkin kita sudah rencanakan tidak semudah melapangkan kedua tangan nih dengan mudah kita mendapatkan. Karena dari itu emang banyak tantangan ya Mas. Iya. Apalagi di era ketidakpastian sekarang yang mungkin banyak dibenturkan dengan kebijakan-kebijakan yang terbaru dari pemerintah, misalnya kita di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Itu ya ekspektasi kita harus kita tetap kejar sih Mas. Segimanapun harus kita capai sampai ke titik yang kita. Tapi yang bikin aku ngerasain banget sih gini ya, kalau misalkan dulu nih kita ngelihat orang tuanya kita kerja dapat sesuatu gitu loh, kayak sekarang. Tapi kalau sekarang tuh kita kerja belum tentu nih dapat sesuatu hal yang sama kayak orang tua kita gitu loh. Karena apa? Salah satu faktornya adalah nilai rupiah juga makin lama makin turun kan. Ya kayak dulu. Misalkan duit 10 juta bisa buat beli apa, sekarang buat apa coba 10 juta. Selain itu ditambah lagi dengan teknologi yang semakin canggih, terus juga AI yang sangat berpengaruh dengan kecepatan adaptasi manusianya juga, khususnya di Indonesia, dan juga persaingan dari manufaktur yang menyebabkan banyak PHK di mana-mana, yang akhirnya manusia itu butuh yang namanya penyesuaian yang sangat cepat. Benar Bro Fakih. Jadi kalau kita lihat di era ketidakpastian sekarang ya, kalau kita ngomongin tuntutan abad 21 ya, ya kita berbicara di misalkan di pendidikan banyak hal-hal yang kita merasa memang butuh sebuah mindset untuk berkembang. Artinya kalau yang saya rasakan misalkan kemarin baru lulus, lanjut sekolah lagi S2 dan di S2 juga kita berusaha untuk mencari suatu pekerjaan ya, kemudian membuka peluang karir bagi diri sendiri. Tapi apa yang saya pikirkan waktu dulu sekolah lulus dengan pekerjaan sekarang itu udah berubah banyak ya. Profesi-profesi yang baru,
profesi-profesi yang ditinggalkan, ya itu semacam apa ya, ketidakpastian ya. Dulu kita mengidam-idamkan misalkan pengen berprofesi sebagai apa, nah sekarang kok kayaknya Tidak profesi sendiri. itu ya profesi itu kayaknya sudah tidak diminati lagi dan banyak hal profesi baru yang kemunculannya kita tidak sadari di era ketidakpastian ini. Betul banget Mas. Jadi memang seharusnya kemampuan kita untuk cepat beradaptasi ya Mas. Iya. Jadi menghadapi era ketidakpastian yang seharusnya jadi dari lebih ke pengembangan karakter aja sih, lebih kesiapan. Jadi siap nggak siap harus siap sebenarnya menghadapi era sekarang ya. Yang tadi disampaikan Mas Ahmad juga betul. Ketika kita dulu waktu kecil bercita-cita ingin menjadi apa, setelah mengikuti pendidikan ini, nyatanya juga susah juga Mas. Iya, susah. Ya ketika kita contoh pendidikan sebagai guru ya, satu nih guru, setelah lulus dengan banyaknya lulusan guru itu juga, nyatanya kita untuk mendedikasikan sebagai guru juga susah Mas. Iya. Karena satu sisi juga lowongan guru yang semakin kecil, ya kan? Itu nggak hanya di guru aja, mungkin dari bidang kesehatan juga demikian rupa, kayak contohnya kayak keperawatan, banyak lulusan perawatan yang mungkin sampai sekarang masih bingung, ya kan? Karena memang aksesnya yang mungkin semakin minim Mas untuk mengaplikasikan ilmu kita dari segi pendidikan itu sendiri. Jadi memang betul banget, saya setuju dari Mas Ahmad dan Mas Fakih. Jadi kemampuan kita untuk siap menghadapi arah ketidakpastian ini. Kira-kira menurut teman-teman semua nih, pemerintah? Ya, kita masuk segmen 1 pembahasan di podcast ini ya. Kita mulai dari apa arti dari era penuh ketidakpastian. Menurut Bro Ahmad, apa Bro? Oke, jadi era ketidakpastian itu di mana lingkungan sosial atau bisnis itu mengalami perubahan yang semakin cepat ya, dinamikanya terus berkembang dan juga kompleks, dan kita sebagai manusia itu sulit memprediksi di era ini yang serba digital, teknologi mempengaruhi daripada budaya dan lingkungan sosial bahkan ekonomi, Bro, seperti itu. Iya. Menurut Mas Gigi? Menurut saya sih, betul juga tadi kata Mas Ahmad, di era digitalisasi ini banyak peran-peran di dunia pekerjaan ini memang sudah bisa digantikan AI ya. Akhirnya itu menambah rasa khawatir juga di beberapa teman-teman. Kerjaan saya sudah bisa diganti AI nih. Akhirnya nanti harus ada yang ditingkatin dari kita, mungkin bisa hard skill-nya, soft skill-nya yang kita punya gitu loh Mas. Itu sih kalau menurut Iya, saya. tapi hal yang salah satu penting di era ketidakpastian ini menurut aku, kita perlu membangun suatu karakter dan etika, Bro. Betul. Jadi karena kalau kita ngomongin secara kompetensi, kita ngomongin skill ya, skill itu bisa dipelajari lah, apalagi zaman keterbukaan sekarang kan aksesnya di mana-mana. Mudah ya Mas. Mudah, tapi yang sulit, yang itu merupakan yang bisa dirasakan langsung berdasarkan pengalaman, yaitu etika dan karakter. Nah, sebagai pembisnis nih, menurut Bro Fakih, etika dan karakter bagaimana sih? Ya, itu penting banget buat kita mempunyai karakter yang beretika dan baik gitu loh Mas. Plus bermoral. Bermoral. Kalau kita punya etika dan moral, itu membatasi diri kita untuk bertindak di luar istilahnya menyakiti orang lain lah, seperti itu. Yang paling parah lagi, banyak masyarakat sekarang ini, khususnya di Indonesia ya ataupun di luar Indonesia, juga tidak sadar kalau mereka itu sudah dipengaruhi oleh media sosial dan lain sebagainya, scroll syndrome dan lain-lain, yang menyebabkan mereka kehilangan yang namanya critical thinking, terus juga beradaptasi sulit gitu loh akhirnya. Terus juga yang fakta yang terjadi di Indonesia pun sangat menyedihkan ya, kayak contohnya orang udah lulus sekolah SMK atau SMA, bahkan kuliah, daftar job fair sampai penuh sekali seperti puluhan ribu, bahkan desak-desakan. Itu fenomena yang dulu kita kayaknya nggak ada ya. Iya. Dulu kita nggak ada kayak gitu, tapi sekarang
kalau bisa dibilang fenomena kemunduran ya bro di Iya. era serba digital saat ini ya. Kan kalau kita berpikirnya growth mindset ya tentang pekerjaan, kita bisa istilahnya mencari lowongan pekerjaan di dunia digital juga kan, teknologi ya. Kemudian juga kita tahu kemampuan kita sebatas mana ya. Maksudnya jangan asal daftar dan pada akhirnya ya eh, fenomena pendidikan pengangguran itu banyak banget ya. Artinya kita bisa lihat pemberitaan sekarang fakta-fakta yang menarik apa namanya ya terkait job fair, lowongannya berapa yang dibutuhkan yang daftar, Iya. kadang sampai ngantri berjalan-jalan ya, Berdesak-desakan. berdesak-desakan, bahkan sampai timbul kericuhan ya. Iya. Nah, seperti itu. Dan kalau tadi Bro Faki bilang ya zamannya media sosial ya, kita harus bisa memfilter ya mana yang baik buat kita ataupun pisahkan yang buruk. Karena kalau lihat fenomena sekarang ada istilah brain rot ya, kelelahan mental akibat pengaruh media sosial, scroll nggak jelas, akhirnya kita bingung nih apa yang kita kerjakan saking asiknya terlalu scroll. Itu salah satu penyakit nggak sih? Maksudnya manusia juga kan nggak bisa menerima informasi yang sangat banyak dalam jangka waktu yang singkat kan. Iya. Otak juga butuh yang namanya kayak menelaah gitu loh satu-satu. Yang akhirnya kalau aku juga sempat ngerasain sih bro, kayak bangun tidur Yang dicari iya HP. bangun tidur yang dicari HP, terus Iya. juga Mau apa, mengerjakan mau- apa sesuatu. mau sholat akhirnya Iya. main nge-scroll juga. kayak gitu, akhirnya nggak mau itu imbas juga mandi. sih mas. Kayak contohnya kita udah bangun pagi nih. Mm, Kayaknya dari akibat scroll itu yang harusnya kita kerja nggak telat, iya, akhirnya bikin telat mas. bisa Ah. bikin telat ya. Bikin telat. Wah, Nah itu udah emang luar biasa fatal banget ya. sih. Pengaruh media sosial itu, gadget itu, waduh. Iya. Kalau seperti itu kira-kira berdampak ke mental health enggak, Mas? Mungkin berdampak ke mental health ya mas. Cuma ini mungkin saya nggak mungkin menyampaikan mental health Iya. karena bukan kapasitas ya. Iya. Mungkin nanti ada sesi dengan psikolog mas, kayaknya Nah, asik itu. juga sih kalau Iya, gitu. nanti kita coba ajak psikolog ya, Iya. ngobrol berempat ya. Fenomena ini kan emang lagi hits banget ya mas. Hmm. Ya anak-anak muda sekarang lebih suka ini ya, apa? Ya gitu tadi, hal mudah-mudah kayak scroll. Ketika dapat tantangan di dunia kerjaan malah lebih mundur. Mas. Hmm. Contohnya job fair deh ya. Job fair itu mungkin kalau bisa saya pendapat ya, itu mungkin hampir 60-70% nggak sesuai dengan kapasitas yang dia punya mas. Dalam artian ketika kita kuliah di bidang apa, akhirnya kita nggak mendapatkan lowongan yang ada, akhirnya mencoba di lowongannya lain. Dalam artian Oh, lingkupnya nggak sesuai dengan bidangnya kita loh mas. Iya. Akhirnya asal naruh. Betul, seharusnya itu kan bisa di apa, kompetensi kan bisa hadir dari situ kan. Ketika ilmunya kita punya, ya kan kita bisa maksimalkan di dunia kerja. hmm. Satu sisi kita juga kerjanya enak, ya kan. Ya satu sisi juga kita Karirnya juga. mempotensikan ilmu yang kita punya. Hmm. Tapi nyatanya di job fair dengan yang puluhan ribu itu, saya rasa ilmu itu nomor sekian mas. Yang penting dapat kerjaan dulu, Iya. iya nggak sih? Akhirnya susah Iya, penyesuaian karena terus ya. tantangan kita ke depan, apalagi tanggung jawab kita ya. Mungkin yang sudah berkeluarga harus menafkahi keluarganya, ya kan, yang membutuhkan mungkin yang masih apa menjadi tanggung jawab tulang punggung keluarga. Masa saya mau nganggur? Ya udah apa aja kerjaannya, udah gas aja deh, kayak gitu. Yang penting kerja gitu. Iya, apalagi istilah sekarang itu FOMO ya. FOMO. Nah, semua serba ikut-ikutan. Iya, Pada akhirnya ya mereka yang ikut-ikutan ya mereka akan kebingungan pada akhirnya kan. Mereka tidak tahu kemampuan diri mereka sejauh mana mereka bisa berkembang atau growth mindset, ataupun mereka tidak mempersiapkan dari dini ya. Harusnya kan sebelum lulus atau kalau yang mempersiapkan. mempersiapkan paling tidak kita tahu batasan kita sejauh mana keilmuan kita dengan bukti misalkan portofolio dan apa kemampuan soft skill, hard skill yang bisa memang ditunjukkan ke dunia kerja. Bahkan uniknya sekarang kalau HRD, saya beberapa kali itu sering manggil HRD di kampus atau berbicara. Zaman sekarang itu memang apa namanya ya, ketika HRD bahkan HRD itu yang mencari orang, yang mencari orang melalui LinkedIn, melalui personal branding mereka di medsos. Makanya kan penting sekali ya. Tapi kebanyakan kan kalau kita
lihat medsos sekarang kan buat apa sih, baper-baperan, buat apa Menonjolkan ke ini ya, status gengsi sosialnya gitu kan. ya. Iya. Nah, itu kalau kita mau berpikir berkembang atau growth mindset ya harusnya media sosial jadi payung kita untuk menghadapi sebuah tantangan di era ketidakpastian ini. Ya, karena HRD sekarang bahkan melirik orang itu melalui aktivitas kita di medsos. Ya salah satu contohnya misalkan di apa ya, yang saya sering di industri kreatif ya. Sekarang yang ditanya itu HRD bukan berapa IP kamu, kemudian kamu lulusan dari mana. Tidak, bro. Tapi apa? Yang pertama kali sebelum dia membaca lamaran, CV, dan berbagai pengalaman, itu HRD seringkali ngetik di Google nama kalian, nama pelamarnya. Kalau muncul, berarti ini orangnya tahu nih seperti apa, karyanya apa gitu. Nah, kalau itu tidak ada, baru geser ke medsosnya. Nah, medsosnya ini diapain ya? Karena dari medsos kita bisa tahu karakter dari orang itu, etikanya seperti apa, ya. Dengan cara bermain medsos, baru HRD ngecek kemampuan dari segi pengalaman, kemudian aktivitas mereka, pengalaman apa namanya pekerjaan sebelumnya ataupun yang fresh graduate memiliki kemampuan apa, seperti itu, bro. Jadi era sekarang personal branding tuh penting banget ya, bro. Penting menurut. Karena di dunia kerja pun HRD ngelihatnya yang pertama itu dulu kan. Iya. Penting mas. Karena Contoh buat Iya. personal branding. Contoh saya kan kerja di salah satu rumah sakit. Iya, benar. Memang personal branding itu penting mas. Soalnya gini, ketika saya sedang melakukan sosialisasi nih, tempat mana gitu kan, saya memang satu sisi menawarkan jasa-jasa rumah sakit terkait dengan kesehatan. Akhirnya setelah selesai, saya pasti ngobrol-ngobrol dong, lebih ke ya share kontak dan sebagainya. Akhirnya di situ satu sisi saya memunculkan personal branding saya nih. Jadi harapannya ketika si A ini yang ke saya datang itu membutuhkan pelayanan kesehatan, ingatnya saya gitu. Saya lagi sakit ya, merasa nggak enak badan, telepon Mas Sigi gitu. Saya rasa goalnya di situ sih. Goalsnya kalau personal branding kayak gitu. Jadi ketika kita menawarkan sesuatu, kita lebih ke menyampaikan apa yang kita punya gitu kan, kemampuan dan sebagainya. Ya pasti yang diingat ya itu penyampaiannya. Ketika membutuhkan layanan kesehatan apa, coba telepon Mas Sigi gitu kan. Jadi betul saya setuju dengan Mas Fakih, personal branding itu penting. tahu nggak itu kenapa kamu yang dihubungin orang? Kenapa tuh Mas? Nah, itu salah satu tujuan personal branding. Betul. Oke. Salah satu tujuan personal branding adalah membuat kita itu jadi top of mind-nya di otak manusia. Nah, buat jadi top of mind-nya itu, kita tuh nggak bisa sekali doang. Nggak bisa satu kali ya. Nggak bisa sekali doang kita ngonten, terus viral, terus berhenti gitu. Nggak bisa, tapi kita harus yang namanya konsisten. Terus di maintenance. Contohnya aja, brand-brandnya udah besar lah sekarang. Mereka nggak berhenti tuh, yang namanya bikin konten, bikin iklan. Karena apa? Kalau mereka berhenti, ya udah mereka akan dilupakan. Bahkan akan bersaing ya. Iya, tergerus sama kompetitor yang lain. Dan kebanyakan orang sekarang nih, khususnya di Indonesia, banyak yang nggak sadar kalau media sosial atau platform-platform online lainnya itu bisa loh bikin personal branding. Mereka hanya sekedar buat scroll, hanya buat yang penting punya gitu. Terus ya buat buat pamer-pamer apa, tapi sebenarnya ada hal yang lebih besar lagi yang bisa diciptakan dari situ. Nah, kita di sini ya pengen edukasi ya ke semuanya, ke teman pintar, biar di era yang penuh ketidakpastian ini, hal-hal apa aja sih yang perlu dikuatkan. Nah, ini masuk ke segmen 2. Apa sih yang perlu dikuatkan oleh kita bareng-bareng dan teman pintar di era penuh ketidakpastian ini? Ada beberapa hal yang perlu kita kuatkan ya buat menghadapi era penuh ketidakpastian ini. Kira-kira apa tuh, Mas Kiki? Kalau menurut saya Mas, memang pertama dari karakter Mas. Tapi karakter yang mana nih? Tentu nanti mungkin kita ngobrol lebih dalam lagi ya. Sebenarnya karakter seperti apa sih yang
menjadi tantangan sekarang. Kalau menurut saya itu pertama adaptif, jadi harus bisa segera beradaptasi. Mas, dunia sekarang tuh berubah sangat cepat. Iya. Dari segala hal lah. Dunia itu berubah sangat cepat. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti teknologi, pola kerja, gaya hidup dan sebagainya, mungkin kita resiko akan ketinggalan. Contohnya tadi yang Mas Fakih sampaikan deh. Kita dihadapkan dengan AI. Kalau kita nggak bisa mengikuti teknologi, nampaknya kita terancam akan ditinggalkan ya. Kemudian beberapa sub kerjaan yang seharusnya masih bisa dikerjakan oleh SDM, tapi berhubung ada teknologi seperti ini, ya resiko juga. Makanya dari situ mungkin adaptif yang kita bisa cepat lebih Iya, beradaptasi. Apalagi sekarang isunya adaptasi kaitannya dengan efisiensi. Iya kan. Nah, itu adaptasi kan salah satu bentuk kesadaran diri ya. Kalau kita nggak sadar kalau diri kita itu perlu adaptasi, ya udah kita santai-santai aja. Santai-santai aja, nganggur terus deh ujung-ujungnya. Terus yang kedua, dari karakter ini kita harus punya rasa kritis terhadap sesuatu. Tapi dalam hal ini kritis bukan berarti kita menolak untuk dikritik ya Mas. Seperti itu. Jadi ketika kita kritis ini kita bisa memposisikan di dunia kerja gitu loh. Sekiranya kita ada peluang di suatu hal ya kita kerjakan seperti itu. Dan tadi saya sampaikan di awal mungkin yang dari kasus job fair itu, nah mungkin kan beberapa orang tidak sesuai dengan kriterianya. Tapi mau nggak mau dari adaptif itu dan kritis itu yang kita harus jalankan. Berarti paling tidak kritis untuk diri sendiri dulu ya. Kritis untuk diri sendiri dulu, dan analitis gitu. Iya. Kritis juga bentuk kesadaran juga kan. Iya. Kalau diri kita nggak sadar buat misalkan menghadapi sesuatu, ya udah biarin aja itu terjadi. Betul. Dan yang ketiga tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Ini yang tadi masuk karakter, etika, moral. Kalau kita nggak punya sub tanggung jawab, nampaknya kurang banget. Iya. Ketika kita sudah dikasihkan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan dan nggak selesai, waduh, kayaknya teman-teman banget sih. Iya, setuju banget tuh, kayak banyak juga ya sekarang personal branding tapi ngejarnya popularitasnya doang kan. Tapi sekarang kayaknya udah mulai tergerus deh kayak gitu. Sudah ya Mas? Iya. Mereka yang hanya share konten-konten prank, konten-konten yang ya nggak ada edukasinya lah. Kayaknya udah mulai ini deh, hilang deh. Iya. Digantikan sama konten-konten kayak kita nih, kayak edukasi. Berarti namanya penting banget tuh ya buat teman-teman nonton podcast ini ya? Iya dong, penting banget. Karena apa? Kalau kita terus-terusan dicekokin dengan konten-konten yang tidak bertanggung jawab, yang isinya prank, isinya foya-foya atau apa sih namanya? FOMO nggak jelas itu, yang pamer-pamer kekayaan, apa sih namanya? Flexing, bener. Aduh, itu nggak penting banget sih kata gue. Pada akhirnya musiman aja sih. Iya. Musiman aja. Ya. Orang banyak akhirnya kan berpikirnya instan, viral. Instan, viral, flexing, kayak gitu kan. Anak muda zaman sekarang. Nah. Mungkin ini pesan buat public figure juga kali ya Mas? Iya. Karena iya, zaman sekarang seperti ya banyak orang-orang yang awam terus melihat public figure kita di banyak media sosial yang tadi Mas Fakih sampaikan, kontennya hanya prank dan sebagainya, mungkin terlihat instan, akhirnya takutnya hal-hal yang itu yang ditiru. Harusnya public figure lebih bisa menyampaikan edukasi, kritikan dan sebagainya yang membangun. lebih tadi ya poinnya bertanggung jawab lah ya. Bertanggung Tapi, jawab atas followernya. Kalau kita lihat sekarang public figure juga apa ya namanya ya, menggunakan kontennya untuk bekerja, kan banyak seperti itu ya. Nah, memang usaha dan dedikasi mereka dalam apa ya, mempraktekkan sebuah pekerjaannya ya ada bagusnya dibikin konten ya. Tapi kalau terlalu berlebihan juga kurang efektif menurut aku ya. Ya, seperti itu. Nah, menurut Mas Gigi sendiri kalau lihat dalam dunia pekerjaan, apalagi Mas Gigi menggeluti profesionalisme ya dalam tadi apa marketing dan humas ya. Itu menurut Mas Gigi itu karakteristik
Gen Z itu seperti apa, kemudian bagaimana bekerja secara timnya, bagaimana nih melihat karakter Gen Z-nya? Kalau melihat karakter Mas, saya kebetulan juga Gen Z. Oh, Gen Z juga. 9 berapa? 98. Oh, 98. Jadi lebih ke apa? Sharing ya. Jadi Iya, saya sharing. Gen Z juga Pengalaman. menghadapi di dunia kerja itu sebenarnya gimana sih? Hmm. Ada di dalam. Ini mungkin masuk dalam karakter juga nanti. Iya. Yang pertama itu memang harus kreatif, inovatif Mas. Gitu. Jadi memang ketika apalagi saya ditempatkan di dunia marketing, itu kalau memang tidak ada dari segi kreativitas itu nampaknya akan kesulitan seperti itu. Dan lebih mau belajar sebetulnya. Karena yang saya rasa di era-era Gen Z itu kecenderungannya itu tidak mau belajar Mas. Oh iya. Ya lebih ya mungkin tantangannya banyak ya. Ya mungkin karena itu akhirnya isu yang terbentuk adalah rentan stres, bener gak Tentang sih? stres betul. Iya. Isu-isu Sedikit stres Karena nggak ngerti Pilih. ilmunya. gitu. apa ya namanya istilahnya work life balance ya. Iya betul. Pekerjaan harus seimbang dengan liburannya, tapi kan itu nggak benar. Ya, benar. Ah. Sekarang lebih banyak liburannya. Iya. Padahal liburan bikin miskin gitu. Tapi kalau dari lihat karakternya nih Mas, tahan banting nggak sih? Kan isu sekarang rentan stres, tahan banting, mental health. Sebenarnya kalau tahan banting sih Mas. Tahan Cuma banting. memang lebih mudah stres dan nanti kan Gen Z itu kan bekerja dalam satu perusahaan lebih banyak usia ya. Iya. Contoh dalam artian Gen Z bekerja dalam satu tim yang memang dikepalai usia-usia di angka 40 tuh apa Pak? Berarti Milenial. milenial ke atas, generasi apa itu? Generasi apa sih itu? Sebelum milenial. Nah, itu kan akhirnya kita harus memposisikan kita Gen Z dengan inovasi seperti ini yang mungkin kepala-kepala itu yang mungkin harus ya itu lebih ke sharing sih Mas. Oh. Itu makanya tadi saya sampaikan inovatif, kreatif itu memang diperlukan banget dan mau belajar. Berarti setidaknya kita harus empati juga ya. Empati juga. Empati perlu ya, karena kan kalau kita lihat Gen Z sekarang ketika ditempatkan dalam situasi pekerjaan bisa juga jaraknya dari segi tim itu umurnya jauh ya. Umurnya jauh Iya. dan kalangan Gen Z ini harus bisa tadi Iya. beradaptasi sama empati ya. Empati. Betul Mas. Gitu. Lebih sering ini aja sih. Iya apa? Sharing bareng. Nah. Briefing kayak gitu kan. Kayaknya nanti nemu kreativitas sendiri. Nah, berarti benar bro, kalau istilah zaman dulu itu ada istilah dahulukan adab sebelum ilmu. Nah, adab itu adalah karakter dan etikanya. Jadi seberapa orang pun berilmu tanpa adab dan etika yang baik, ya pada akhirnya ya Omong kosong aja. omong kosong ya. Nggak Benar ada banget nggak ya. ada gunanya. Berarti adab karakter ini sebagai pondasi utama lah Pondasi ya. utama. Pondasi utama. Karena kita kerja nggak hanya satu orang Mas. Iya. Kita ketemu banyak orang, apalagi contoh kita di pelayanan jasa. Kalau kita nggak mengedepankan adab, nampaknya menjadi kekurangan juga. Iya. Karena yang kita hadapi adalah customer, pelayanan. Ketika dari customer itu tidak merasakan kepuasan apa yang kita berikan terkait dengan jasa, namanya untuk menjadi prioritas akan sulit Mas, seperti itu. Jadi memang adab, saya setuju banget. Nah, jadi kalau kita ngomongin era sekarang, era di mana juga kita menghadapi berbagai karakter ya. Betul. Karakter orangnya seperti apa. Ya pada akhirnya growth mindset yang dibutuhkan, kemampuannya adalah terus belajar, Terus belajar, memperbaiki diri, upgrade skill. upgrade skill, kemudian kita juga harus bersosial dengan lingkungan yang membawa diri kita kritis ya, kritis pada diri kita sendiri. Oke, Bro Faki dan Bro Gigi, kalau tadi kita di segmen 2 udah ngomongin kemauan atau kemampuan apa yang harus dimiliki dalam seseorang untuk growth mindset ya. Sekarang di segmen 3, setelah kita tahu nih, tadi sempat ngobrol banyak. Nah, bagaimana sih cara menerapkan growth mindset ya? Apalagi growth mindset ini penting dimiliki di era ketidakpastian ini ya. Nah, menurut Bro Faki nih, dalam menerapkan growth mindset itu salah satunya apa sih? Pengalaman Bro Faki? Kalau dari aku sih Bro Ahmad, dengan pengalaman ya, Bisnis terutama. iya di bisnis, tapi ini juga bisa dianalogikan ke secara umum lah. Iya. Jadi banyak
yang pertama itu banyak kegagalan pasti di kehidupannya kita ya. Tinggal gimana kita itu bisa mengambil hikmah atau belajar dari kegagalan itu sendiri. Bukan terpuruk, apalagi nggak mau bangkit lagi. Itu yang sulit sebenarnya. Dalam kegagalan kita mau bangkit lagi tuh sulit sekali. Berarti istilahnya harus merubah sudut pandang kegagalan untuk bangkit ya, Bro? Iya, benar. Jadi bangkit itu nggak ada yang bisa nolong Oh, gitu. kecuali diri kita sendiri. Kita nggak bisa berharap sama manusia yang lain, karena ya yang seperti kita lihat sendirilah, ketika kita gagal secara langsung itu sekitar kita pasti menghindar kan. Iya. Jadi sepengalaman saya, ketika saya gagal ya nggak ada lain, diri kita sendiri yang harus memotivasi diri kita sendiri juga buat bangkit. Terus yang kedua itu Eh, ketika hidup itu penuh dengan tantangan, jangan kebanyakan ngeluh. Jangan kebanyakan ngeluh, tapi lihatlah secara positif gitu loh. Karena semakin kita ditempa itu, ya diri kita akan semakin punya daya gitu loh. Semakin punya ilmu, semakin punya pengalaman, dan itu yang dibutuhkan di era sekarang. Semakin bisa adaptasi, plus tanggung jawab tadi, kreatif, dan lain sebagainya. Itu dari tantangan. Tapi kalau kita merasa tantangan itu negatif, udah kayak waduh beban ngeluh dan lain sebagainya, udah kita stuck di situ, tamat udah. Kita akan tergerus juga sama kompetisi di era ketidakpastian ini. justru dengan melihat tantangan yang positif, kalau menurut aku itu menjadi sebuah dasar kedisiplinan dan tanggung jawab kita ya, Bro. Iya, Nah, dan merubah tadi, balik lagi, kita berpikir yang bertumbuh, growth mindset, bahwasanya kita bisa belajar dari kegagalan, kemudian dari kegagalan itu kita bisa melihat tantangan yang lebih positif. Ya. nah itu tadi yang kedua, melihat tantangan positif ya. Kalau negatif, otomatis kita udah stuck. Iya, udah. Terus yang bikin kita stuck lagi, itu yang menurut saya fatal lagi, dengerin omongan orang sih. Dengerin omongan orang, tapi kitanya tersinggung gitu loh. Iya. Nggak terbuka. Kita dengerin ya udah, dengerin aja. Apa yang baik menurut mereka, kritik yang baik menurut mereka, ya udah. Kadang kritik dari orang itu juga bikin kita sadar kalau selama ini tuh kita ada di titik buta gitu loh. Kita selama ini bergerak, berproses, tapi padahal kita lupa sesuatu. Nah, kritik orang itu atau nasihat orang itu juga bisa menyadarkan kita gitu loh. Biar kita jadi lebih terang lagi jalannya. Nggak selamanya kritik orang itu menjatuhkan, walaupun banyak ya yang menjatuhkan ya. Memang kalau kita lihat, apalagi kalau ngomongin media sosial kan, Iya. banyak netizen yang memang hate speech Iya. ya dan lain sebagainya. Berarti pandai-pandai kita memberikan ruang kepada kita bahwasanya kritik itu kita bisa sortir, pilah-pilah untuk membangun. Iya, betul. Intinya jangan mudah tersinggung lah. Iya, Jangan mudah tersinggung kalau sama kritikan orang. Karena kita bisa mengambil hikmahnya lah dari kritikan orang. Gitu sih kalau dari aku. Oke, nah kalau Mas Bro Gigi nih, di pengalaman pekerjaan, kalau tadi kan Bro Fakih di bisnisnya, di pekerjaan bagaimana cara menerapkan kemampuan growth mindset? Kalau menerapkan kemampuan growth mindset itu, tadi saya sedikit ngambil dari suatu juga sih. Iya. Jangan mudah mengeluh. Jadi memang seriusnya tuh poinnya adalah harus percaya sama proses itu. Oh, proses ya, daripada hasil. Daripada hasil loh, ya kan. Kebiasaan kita itu selalu ininya hasilnya bagus gitu. Ketika nggak sesuai dengan yang kita harapkan, udah mundur gitu kan. Iya. Padahal dari proses itu ketika gagal coba lagi gitu kan. Itu yang kedua, terus harus konsisten sama belajar gitu. Iya. Kemauan kita untuk terus belajar, berinovasi tadi Mas Fakih sampaikan. Mungkin gak jauh beda sama ini bisnis ya Mas. Iya. Jadi saling bersinggungan. Berarti memang
apa yang harus menjadi nilai dasar dan apa yang harus kita terapkan dalam growth mindset tadi ya, ada berbagai hal, melihat sudut pandang kegagalan menjadi sebuah tantangan yang positif. Kemudian dari Bro Gigi juga tadi terkait dengan fokus pada proses, bukan pada hasil ya. Dan kita juga harus bisa menciptakan lingkungan yang mendukung ya Bro. Artinya circle yang kita bangun juga harus bisa mendukung kita ke growth mindset. Kalau kita diri sendiri kadang-kala ya kita serba keterbatasan ya. Makanya dalam growth mindset ini ya kita harus memiliki pertemanan yang memiliki values, yang memiliki mungkin cita-cita atau ingin growth mindset ini bisa bareng dijalanin bersama. Kemudian juga yang terakhir mungkin motivasi pada diri sendiri. Jadi kalau saya bilang ya ubah kebiasaan bahasa negatif ya menjadi positif. Misalkan kalau saya nggak bisa dirubah nih, saya akan belajar. Jadi growth mindset ini akan berkembang terus ya. Atau saya tidak bisa, saya pasti bisa. Hal-hal yang seperti itu kan kadangkala menjadi bahasa yang negatif, fixed mindset ya. Tapi kalau kita growth mindset ya kita harus bisa merubah gaya berbicara kita, memotivasi kita sendiri, dan tadi ditutup dengan membangun lingkungan pertemanan yang mendukung. Seperti itu Bro. Oke, tadi kita udah ngobrolin panjang lebar ya Bro mengenai growth mindset di era ketidakpastian era sekarang. Nah, kita sampai di akhir ya. Jadi buat teman pintar, intinya sih sebenarnya kita tidak bisa membentuk dunia ya, artinya merubah dunia, karena dunia itu penuh ketidakpastian ya. Pada juga ada kiasan yang menyampaikan bahwa dunia pun penuh tipu-tipu ya, tipu daya. Nah, tapi yang bisa merubah kita sebenarnya ada 3, yaitu karakter, etika, dan mindset ya. Mindset ini untuk berkembang supaya kita bisa beradaptasi ya, bisa bertumbuh untuk bisa menyesuaikan daripada dunia ini. Ya, jangan takut sekali lagi sama era penuh ketidakpastian ini. Kita di sini bentuk komunitas juga ya Mas ya, buat pembentukan karakter. Siapa tahu teman pintar mau bergabung bisa langsung datang ke Social Relation Cafe ya. Iya. Terus juga makasih juga buat Bro Gigi udah mampir di podcast kita. Next bisa lagi lah ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Jangan lupa Bro, podcast kita juga disponsori minuman dari Sokrel. Iya. Ya. Social Relation Cafe. Social Relation. Kita minum apa nih hari ini? Ram Coffee. Ram Coffee. Enak banget ini Mas. Enak ya. Minum. Oke. Sama satu lagi kita disponsorin juga sama Edu Merch. Ini baru 2 desain ya. Iya. Katanya baru 2 desain. Barangkali teman pintar mau beli juga bisa langsung datang ke Social Relation Cafe. Itu kita juga ada thrifting juga ya, Bro. Edu Merch jual thrifting sama jual desain original otentiknya. kaos. Terima kasih buat teman pintar yang udah dengerin obrolan kita di channel Edukasi Now. Terus pantengin channel kita. Ke depan kita akan bahas yang lebih seru lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi. Edukasi Now. Pintar itu penting.